A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala salatan wa salaman da'imain mutalazimain ila yaumil qiyamah amma ba'd. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyal ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tiada kata yang paling indah melainkan mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah. Dan tiada ucapan yang paling merdu di dunia ini melainkan mengucapkan shalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman seperjuangan seakidah setanah air yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta dewan juri yang arif lagi maha bijaksana. Di zaman era globalisasi ini yang semakin canggihnya alat-alat elektronik, dari mulai alat komunikasi, alat transportasi, bahkan sampai alat-alat canggih yang lainnya untuk mengetahui ilmu pengetahuan di era pandemi COVID-19 ini. Tetapi sangat sayang, sungguh sayang kita jumpai di era zaman pandemi ini pemuda-pemuda generasi Islam menggunakan alat-alat elektronik tersebut untuk kepentingan positif, tetapi kebanyakan dalam hal-hal yang negatif. Na'udzubillah, subhanallah. Karena apa? Karena mereka hanyalah mementingkan kebahagiaan di dunia dan melupakan kebahagiaannya di akhirat. Sudah jelas dikatakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya, di dalam kitab Durratun Nashrin yang dikarang oleh Syekh Utsman bin Ahmad As-Sakhir, kata Rasulullah SAW, ma'aqadda ahadu lukmati minad dunya ila waqad naqassallahu ta'ala hasalnahu minal akhirah. Bila mana kalian ingin mengambil kebahagiaan kalian di dunia, kata Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengambil kebahagiaan kalian nanti di akhirat meskipun itu sedikit. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis tersebut sudah jelas bahwasanya Rasulullah SAW mengingatkan kita bahwasanya kita tidak boleh tergoda oleh dunia, kita tidak boleh cinta dengan dunia meskipun itu sedikit. Karena apa? Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, "Ad-dunya mal'unun," dunia itu dilaknat, wa ma fiha beserta yang berisi-isinya yang ada di dunia, illa zikrullah ta'ala, kecuali orang-orang yang berzikir kepada Allah, wa ma fiha beserta orang-orang yang bersangkutan zikir kepada Allah, wal ulama wal muallim, orang yang mengajarkan, wal muta'allim, dan orang-orang yang diajarkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana? Sedangkan di dunia ini tidak sedikit orang-orang yang ingin merasakan kenikmatan dunia, orang-orang yang senantiasa cinta dengan dunia. Tetapi di dunia ini tidak sedikit pun orang yang mau kenikmatannya diambil di akhirat. Maka ada satu alim ulama mengatakan, bila mana kalian ingin mengambil kebahagiaan kalian di dunia dan tidak mau kebahagiaan kalian nanti di akhirat diambil oleh Allah, maka tiada lain dan tiada bukan perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena dengan bersalawat dan berzikir kepada Allah yang bisa menambahkan kenikmatan kalian di dunia dan di akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mumpung kita di masa pandemi ini yang dimana semua majlis ta'lim ditutup, semua
perkumpulan-perkumpulan yang melebihi 40 orang ditutup oleh pemerintah, bahkan tempat untuk berzikir kepada Allah ditutup oleh pemerintah, tidak boleh satu pun keluar dari rumahnya. Ya, maka dari itu kita di rumah masing-masing, apalagi pemuda-pemuda generasi Islam di zaman sekarang, ayo tingkatkan kualitas keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di rumah masing-masing. Ini adalah kesempatan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, kesempatan kita untuk senantiasa mencintai Allah, kesempatan kita untuk cinta dengan Rasulullah, kesempatan kita untuk lebih dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai di masa pandemi ini orang-orang ngumpet, orang-orang diam di rumah, hanya diam saja, tidak dipakai berzikir, sungguh rugi. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala. Karena turunnya pandemi ini bukan suatu hal yang wajib kita takuti, bukan suatu hal yang wajib ibaratnya kita sedari, tetapi yang wajib kita takuti hanyalah Allah. Corona ini hanyalah sebagai wasilah pelantara supaya kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhshullaha min ibadil ulama, sesungguhnya orang yang lebih takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang punya ilmu adalah orang yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilanjut oleh sabda baginda Nabi, "Idza aradallahu min ibadil khairu ibtalah." Bila mana Allah Subhanahu wa taala ingin meninggikan orang tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kepada orang itu sebuah ujian. Maka COVID-19 ini bukan sebagai azab diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, tetapi melainkan Allah Subhanahu wa taala menguji bagi orang-orang yang beriman sampai di mana keyakinan kepada Allah, sampai di mana dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sebagai pemuda-pemuda generasi Islam tidak boleh takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena yang menurunkan corona ini bukan siapapun, yang menciptakan corona ini bukan siapapun, tetapi hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita berpegang teguh ke dalam keyakinan kita sebagai umat Islam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim, unzur man kita wala taqdur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, tetapi jangan lihat siapa yang menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wa hidayah. Summa salam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.